تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur yang baru sehingga bisa bertemu dengan hari yang baru ini. Semoga hari-hari kita ini penuh dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azakumullah, tidak ada gunanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hari yang baru, memperpanjang umur kita sehingga bertemu dengan hari yang baru, jika hari yang baru ini kita tidak isi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, di antara bentuk-bentuk ketaatan, ketakwaan adalah menuntut al-ilm syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak akan mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika ia rajin menuntut al-ilm syar'i. Ikhwani fi din azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kajian kita pada hari ini, kita akan menyampaikan beberapa pengaruh harta yang haram atau makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ikhwani fid din azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus kita akui bahwa kebanyakan di antara kaum muslimin yang telah mengentengkan masalah yang haram, terutama sekali adalah tentang harta yang haram. Bagi mereka yang halal itu adalah yang masuk ke kantongnya, meskipun itu adalah sudah jelas keharamannya. Dan banyak di antara kaum muslimin juga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merasa heran jika kita melihat akhlak yang begitu rusak. Janganlah kita merasa heran ketika melihat banyak orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Janganlah kita heran ketika melihat banyak orang-orang yang mengentengkan masalah agama. Itu semuanya adalah dipengaruhi oleh harta yang haram atau makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan, sayati 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha al-mal am min al-haram am min al-halal. Akan tiba suatu masa di mana seseorang di masa itu dia tidak peduli dari mana ia mendapatkan hartanya. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting saya kenyang, yang penting harta saya banyak, meskipun itu adalah dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, semoga kajian ini bisa menjadikan kita berhati-hati terhadap harta atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah setiap muslim menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintainya pertanggungjawaban terhadap setiap rupiah yang ia miliki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al 'an arba'. Tidak akan melangkah kaki seseorang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, di mana ia habiskan umur itu. Yang kedua adalah wa an syababihi fima ablah, dan tentang usia mudanya, diapakan usia muda itu, di mana digunakan usia muda itu. Karena usia muda adalah usia produktif. Ya, ingatan kita masih kuat. Apakah kekuatan ingatan itu digunakan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, atau tidak? Ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia belanjakan. Jadi semua atau setiap rupiah yang dimiliki oleh seorang muslim pasti akan ditanya tentangnya 2 pertanyaan ini. Yang pertama, dari mana ia mendapatkan, dan yang kedua, kemana ia belanjakan. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, diapakan ilmu itu, diamalkan atau tidak, disampaikan kepada orang lain atau tidak. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, inilah yang hendaklah di setiap orang muslim menyadarinya, bahwa ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang ia miliki. Ikhwani fiddin azakumullah, lalu apa saja keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh harta yang haram? Yang pertama adalah mahqul barakah. Harta yang haram itu adalah harta yang dimusnahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun banyaknya harta yang haram, itu pasti akan dimusnahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapus, memusnahkan keberkahan riba, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sedekah. Kalau sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 1 sampai 700 kali lipat, terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan seseorang. Adapun riba, maka ini dimusnahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ar-riba wa in kathura. Harta riba itu meskipun ia banyak, riba adalah salah satu bentuk apa? Harta yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba meskipun banyak, fasayaulu ila qillin, pasti akhirnya akan habis. Kenapa ia habis? Karena keberkahannya tidak ada. Keberkahannya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada orang yang melakukan transaksi haram atau mengumpulkan harta riba melainkan ia adalah hidupnya akan sengsara. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah. Pedagang dan pembeli masih punya peluang untuk melanjutkan jual belinya atau menghentikan atau membatalkan jual belinya selama mereka belum berpisah. Ya, berpisah dari satu majelis. Jadi orang yang belanja selama dia masih berada di toko itu dia masih punya apa? Peluang untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Tapi kalau sudah dia keluar dari toko itu maka tidak ada lagi apa? Khiyar, tidak ada lagi pilihan baginya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya jujur dalam transaksinya, dalam jual belinya, wa bayyana, dan mereka berdua menjelaskan kekurangan-kekurangan aib yang ada pada barang mereka, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi jual beli mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in kadzaba, apabila kedua-duanya bohong. Nah ini sering sekali para pedagang sering berbohong. Mereka sering mengatakan modalnya saja tidak segitu. Padahal itu sudah lebih dari modalnya. Berarti dia berbohong. Nah Nabi SAW mengatakan, wa in kadzaba wa katama, apabila salah satu di antara mereka berbohong atau dua-duanya berbohong dan menyembunyikan aib yang ada pada barang itu, maka muhiqat barakatu bai'ihima, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Ya, meskipun zahirnya dia mendapatkan keuntungan, namun ikhwani fiddin azakumullah, itu keuntungan yang tidak ada barakahnya. Apa bukti yang nyata bahwa banyak di antara harta kita ini yang tidak ada keberkahannya? Buktinya adalah harta kita banyak, namun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, seharusnya kita semakin kuat, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru semakin banyak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita dapatkan itu adalah tidak ada keberkahannya sama sekali. Kemudian akhwani fi din azakumullah, kata Syekh, "Fanzur akhi fi aqibatil kadhib wat ta'amul bil haram min riba wa ghashin wa ghairihi." Lihatlah bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh dusta, berbohong ketika transaksi jual beli. Dan lihatlah bagaimana pengaruh harta yang haram. Innahu mahqun lil barakah. Transaksi yang haram, tipu menipu, hasil riba, semua itu adalah akan memusnahkan keberkahan harta. Fa inna man ghasya wa katama 'aib as-sil'ah yuridu ziyadah. Sesungguhnya orang yang menutupi aib barangnya itu tujuannya adalah agar dia mendapatkan keuntungan. Karena kalau orang mengetahui aibnya, aib barangnya, pasti barang itu akan apa? Akan jatuh harganya. Ya, sehingga aib cacat yang ada di barang itu ditutup. Fayu'aqab binaqidi qasdihi wa huwa zawalul barakah alladhi akhadahu. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebalik daripada yang dia inginkan. Dia inginkan hartanya bertambah, namun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimusnahkan keberkahan dari harta yang dia dapatkan. Dimusnahkan keberkahan yang dia dapatkan dari keuntungan itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh,
wa ma aflasa katsiran min at-tujjar al-yawm wa tarakamat 'alaihim ad-duyun illa bi asbabil muamalat al-muharramah wa khasatan ar-riba a'adzana Allah minha. Dan tidaklah para pengusaha di zaman sekarang ini mereka bangkrut dan dililit oleh hutang yang begitu banyak, melainkan karena transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketidakjujuran di dalam jual beli. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Banyak orang mendapatkan untungan yang begitu besar, namun subhanallah anak-anaknya durhaka, disiksa oleh anaknya. Ya, anaknya nakal, bahkan anaknya melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Semua itu adalah karena pengaruh harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Al-Imam Al-Bukhari suatu hari pernah ditanya oleh seseorang, "Kenapa anakmu bisa alim seperti ini?" Ya, yang ditanya adalah tentang pendidikan anaknya. Tapi dia mengatakan, "Laisa fi mali dirhamu syubhah." Tidak ada di dalam harta saya ini satu dirham yang syubhat. Lihat ayolah ikhwah, yang ditanya adalah tentang pendidikan anaknya, tapi yang dijawab adalah tentang makanannya. Kenapa demikian? Karena makanan yang halal atau makanan yang haram itu memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap seseorang. Ya, jadi yang pertama, harta yang haram akan dimusnahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adam ijabat ad-da'wah. Orang yang hartanya adalah haram atau orang yang makan harta yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khawani fiddin azakumullah, jika harta yang haram itu tidak ada kejelekannya kecuali yang satu ini sudah cukup bagi kita untuk menjauhkannya. Lalu bagaimana jika harta yang haram itu memiliki keburukan-keburukan yang banyak di dunia dan di akhirat? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Sa'ad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak." Perbaikilah makananmu. Di sini perbaikilah makananmu bukan berarti makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, bukan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atib mat'amak artinya adalah makanlah makanan yang halal. Jangan engkau makan makanan yang haram. Ini berarti ikhwani fiddin azakumullah, bahwa makanan yang haram meskipun dia gizinya adalah bagus, namun dia itu adalah perusak. Ya, yang dirusak bukan fisik kita, tapi yang dirusak adalah akhlak kita, hati kita dirusak. Kata Rasulullah SAW, "Ya Sa'ad, atib mat'amak." Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Ya, kenapa? Tustajab da'watuk, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khawani fiddin azakumullah, tidak ada seseorang melainkan dia ingin untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syaratnya. Salah satu di antara syarat-syaratnya adalah harus makanan yang dia makan itu adalah makanan yang halal. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, mungkin ada orang yang suka makan makanan yang haram. Hartanya adalah harta yang haram, namun doanya dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Dia tidak menyadari bahwa dia dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, padahal dia dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi terus sehingga dia tidak tobat dari harta yang haram itu, lalu dia didatangi oleh kematian sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah buruknya kematian orang yang seperti ini? Nas'alullah salamul afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang makan harta yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadis mengatakan, "Wa dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'atha akhbar, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rabb ya Rabb." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bercerita tentang seorang yang musafir. Ya, yutilu as-safar. Dia melakukan perjalanan yang panjang. Safarnya panjang. Orang musafir doanya diterima oleh Allah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila ada teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang pergi musafir, datangilah dia. Minta kepadanya agar didoakan kita, karena doanya orang musafir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Ketika Umar akan melakukan apa? Umrah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Umar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Umar radhiyallahu taala anhu karena dia akan umrah, akan musafir. Dalam kondisi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ya akhi, la tansana min salihi du'aik." Wahai saudaraku, janganlah engkau melupakan kami dari doa-doamu yang apa? Yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Umar. Demikian juga Umar meminta kepada siapa? Uwais al-Qarni. Padahal Umar ibn al-Khattab jauh lebih tinggi derajatnya daripada Uwais al-Qarni. Ya, namun karena Uwais al-Qarni adalah orang yang diterima doanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, nanti apabila ada seseorang datang dari Yaman yang bernama Uwais al-Qarni dari suku ini, jika engkau bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya agar engkau didoakan. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ar-rajul yutilu as-safar, seseorang melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian ash'ath aghbar, rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu. Karena memang kondisinya orang musafir seperti itu. Dulu kan orang musafir tidak pakai apa? Tidak pakai pesawat. Ya, otomatis rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu, fisiknya lemah. Nah, orang yang kondisinya seperti ini, biasanya ketika dia berdoa, hatinya akan tulus. Dia jauh dari keluarganya, maka dia akan berdoa dengan hati yang tulus. Lihat, dia musafir diterima doanya. Kemudian dia berdoa dengan hati yang tulus. Kemudian yamuddu yadaih, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan ini adalah etika di dalam berdoa. Ya, kemudian ya Rabb ya Rabb, dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang dia cintai, panggilan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini telah memenuhi semua syarat dan etika, adab untuk doanya dikabulkan oleh Allah. Dia musafir, dia dalam keadaan lemah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabulah, dari mana atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Nas'alullah salam al-afiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana pengaruh harta yang haram terhadap doa seseorang. Ya, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah ketika orang ini berada dalam suatu musibah, berada dalam suatu kesulitan, lalu dia ingin kesulitannya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu-pintu langit dari doanya.
Ya. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya padahal dia sangat-sangat butuh untuk dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengabulkan doanya gara-gara apa? Gara-gara mungkin bisa jadi makanannya adalah haram, atau minumannya haram, atau pakaiannya haram, atau dagingnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ikhwani fiddin azakumullah, tidak sampai di sana. Mungkin dia bawakan istrinya, anaknya, rambutan, durian, mangga dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah besar dosanya seorang ayah atau seorang suami yang memberikan anaknya dan istrinya makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya ia jaga mereka. Ya, kalau kita anak istri kita jaga dia dari terik matahari. Kita suruh dia apa? Beli payung. Ya, jangan berdiri di tempat yang panas supaya kamu tidak sakit. Tapi makanan yang haram yang akan masukkannya ke neraka justru dibawakan dia. Dibawakan anaknya rambutan dari hasil yang haram. Atau durian atau yang lain-lain dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Sehingga hartanya itu kotor. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, mani'un min qabulis sadaqah wal haji wal umrah wa kullu ma fihi malul haram. Orang yang hartanya haram, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Hajinya, umrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikan yang dia gunakan harta haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Kalau mau bersedekah, silahkan bersedekah dengan yang baik. Kalau mau berinfak, silahkan berinfak dengan yang baik. Jangan berinfak dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bersih, karena Allah itu zatnya adalah yang maha baik. Karena dia adalah yang maha baik, maka dia tidak menerima kecuali yang baik. Ibadah kita saja jika ada campuran-campurannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat ada riaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sedekah kita dari harta yang kotor tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibah," apabila seseorang keluar pergi berhaji dengan harta yang bagus, harta yang baik, yang bersih, yang halal, wa wada'a rijlahu 'alal farazi, ketika ia meletakkan kakinya di atas kendaraannya, kemudian dia bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya, maka seketika seruannya itu, panggilannya itu disambut dari langit. Nadahu munadim minas sama, dipanggil dia dari langit. Labbaik wa sa'daik, artinya adalah panggilan demi panggilanmu disambut dan dikabulkan. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, zaduka halal, karena bekalmu adalah halal. Wa rahilatuka halal, kendaraanmu adalah halal. Ongkosmu berhaji adalah halal. Wa hajjuka mabrur, hajimu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaira ma'zur, pulang ke desamu tanpa dosa. Ya, ini yang kita inginkan selalu. Setiap orang yang berhaji, setiap orang yang umrah, pasti dia ingin mendapatkan umrah yang mabrur, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditulis-tulis di gapura, di tempat-tempat yang lain. Ya. Mohon doa restu katanya. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Bagaimana bisa mendapatkan haji yang mabrur kalau hajinya dipamerkan? Ya. Ibadah itu harus disembunyikan. Semakin dia tersembunyi, maka dia semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipamerkan, bagaimana dia akan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memamerkan ibadah itu dikhawatirkan terkandung di dalamnya apa? Riya dan sum'ah. Ya, kembali lagi ke hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hajjuka mabrur ghairu ma'zur." Hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu kembali ke desamu dalam keadaan apa? Tanpa dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji, dia tidak melakukan rafath. Rafath adalah ucapan-ucapan yang berkaitan dengan jima'. Walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa, maka kharaja minadz-dzunub, dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa-dosanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kharaja binafaqatin khabithah," apabila dia keluar berhaji dengan harta yang kotor, fawada'a rijlahu 'alal farazi, kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya, lalu dia memanggil mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Ya, talbiyahnya ini disambut dari langit. Wa nadahu munadin, ya, dipanggil dari langit, "La labbaik wa la sa'daik." Panggilan demi panggilanmu, seruan demi seruanmu, talbiyahmu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Zaduka haram. Bekalmu adalah haram. Wa nafaqatuka haram. Ya, ongkosmu, biayamu haram. Wa hajjuka ghair mabrur. Hajimu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Ya, karena semua orang nanti akan berdiri di hadapan Allah. Kemudian dia akan menuntut pahalanya. Ya Allah, tahun sekian saya berhaji, mana pahala haji saya? Ya. Oh betul kamu berhaji, tapi kamu berhaji menggunakan harta yang haram, maka hajimu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Perhatikan ikhwani fi din azakumullah. Hadis ini sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaktasibu 'abdun malan min haramin." Tidaklah seseorang mendapatkan harta dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunfiqu minhu fayubarik lahu fih. Jika dia belanjakan untuk anaknya, untuk istrinya, maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia belanjakan hartanya untuk keluarganya, apa saja kebutuhan keluarganya, maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatasaddaqu bihi fayataqabbalu minhu. Dan jika dia bersedekah dengan harta itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkannya, tidak akan menerima sedekahnya. Perhatikan sekarang. وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ. Dan jika dia wariskan kepada anak-anaknya harta yang haram itu, maka itu akan menjadi bekalnya menuju neraka. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan anak-anak kita harta yang halal. Jangan wariskan kepada mereka harta yang haram. Ya. Karena apabila kita meninggalkan untuk anak-anak kita harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi bekal kita menuju neraka. Berarti dia telah mendapatkan tiket untuk masuk ke neraka. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anaknya seharusnya dipelihara, istrinya harusnya dijaga, ya. Termasuk memelihara dan menjaga mereka adalah memberikan mereka harta makanan yang halal. Ya, tapi kalau dia berikan anaknya, istrinya adalah harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menjaganya. Ya.
orang yang memberikan anaknya atau istrinya harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia tidak cinta dan tidak sayang kepada anak dan istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Syekh mengatakan, wa minal ajibi min unasin la yatawarra'una 'anil muamalatil muharramah. Sungguh mengherankan, banyak orang-orang yang tidak segan-segan untuk melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fahum yatasaddaquna wa yatabarra'una fi wujuhil khair. Namun meskipun demikian, mereka rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin melakukan kebaikan-kebaikan seperti membangun masjid dan yang lain-lainnya. Wa yahujjun wa ya'tamirun. Mereka berulang-ulang pergi berhaji, pergi umrah. Kenapa? Wa yadhunnuna anna dzalika sayuqbalu minhum. Mereka mengira bahwa umrahnya, hajinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhihi sadaqat satukaffiru sayyi'ati aklil haram. Mereka mengira bahwa sedekah-sedekahnya ini akan menghapus keharaman atau dosa harta haram yang dia kumpulkan. Ya, sehingga banyak orang mengentengkan, ya, biar dia makan uang yang haram tapi nanti kita sedekahkan kan hilang dosanya. Na'udzubillah. Seolah-olah dia sudah mendapatkan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Bagaimana Allah akan menerimanya sementara dia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh, "Wa ma 'alima haula'il masakin annahum awbaqu anfusahum fil haram." Mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah melumuri diri mereka, menjerumuskan diri mereka ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sadaqatihim laysat maqbulah, dan bahwasanya sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, apa kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, la raddu daniqin, seandainya aku mengembalikan atau aku menolak daniq. Daniq itu adalah beberapa biji gandum, senilai beberapa biji gandum. Maksudnya adalah seandainya aku menolak harta atau uang yang paling sedikit nilainya, ya, afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau menginfakkan 100.000 di jalan Allah. Menolak yang haram, ya, itu lebih bagus daripada kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang haram itu akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Ya. Nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tidak boleh kita mengentengkan hal ini. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu mengatakan, la in arudda dirhaman, seandainya aku menolak dirham min syubhah, dari yang syubhat. Ya. Satu dirham yang syubhah. Sekarang orang Masya Allah jutaan bahkan miliaran hasil korupsi, dia tenang-tenang saja. Ya, bangun rumah, bangun ini dan seterusnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, la in arudda dirhaman min syubhah, seandainya aku menolak mengembalikan satu dirham dari yang syubhat. Syubhat itu artinya apa? Tidak jelas keharamannya atau kehalalannya. Ya, dia belum murni yang haram, belum murni juga halal, masih samar-samar. Ahabbu ilayya min an atasaddaq bi 600,000. Itu lebih aku sukai daripada aku berinfak atau bersedekah dengan uang 600.000. Karena ikhwani fillah azakumullah, 1 rupiah yang haram ini sudah pasti dosanya. Namun sedekah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk diterima sedekah kita ada syarat-syaratnya. Namun apabila kita sudah menerima harta yang haram, maka sudah pasti kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan dosa, wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yang keempat, harta yang haram akan menjadikan hati seseorang rusak.
Ya, hatinya akan menjadi rusak wal'iyadzubillah. Dan apabila hati ini sudah rusak, maka jangan ditanya bagaimana keburukan yang telah menimpa seseorang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh ini. Wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Ya, jadi hati kita, kata Rasulullah SAW, ala wahyal qalb. Segumpal daging ini adalah apa? Hati. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Hati kalau baik, maka orang ini akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hati ini rusak, dia akan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, fihi tanbihu ala ta'zim qadr al-qalb. Hadis ini peringatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki keadaan hati kita. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan hanya kita menjaga fisik kita saja, tapi yang paling penting untuk kita jaga adalah hati ini. Karena hati ini apabila dia rusak, rusak seluruh tubuh kita. Lidah kita akan rusak, mata kita akan rusak. Rusaknya maksudnya adalah mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, akan melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, mendengar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia rusak. Tapi subhanallah, coba lihat ikhwani fiddin azakumullah. Kalau hati itu baik, maka dia menolak sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dia tidak mau melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dia tidak mau mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu berarti jika seseorang senang melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, itu tanda bahwa apa? Hatinya rusak. Ya, kemudian kata Ibnu Hajar, wal hathu ala salahihi. Dan hadis ini juga mengingatkan kita agar kita senantiasa memperbaiki keadaan hati ini. Terus menerus kita memperbaiki hati. Hati ini di dalam bahasa Arab artinya apa? Qalb. Kenapa dinamakan dia qalb? Karena dia berbolak-balik. Ya, berbolak-balik. Rasulullah SAW mengatakan, qulubu bani Adam baina usba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala hati manusia ini sebagaimana Allah kehendaki. Ya, oleh karena hati ini selalu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Nabi berdoa. Yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas apa? Agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwani fiddin azakumullah dia berdoa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin sekali bahwa hati ini dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang menjamin bahwa kita akan tetap menjadi orang yang beriman sampai besok pagi? Tidak ada. Bisa jadi sekarang kita beriman, besok pagi sudah kufur kita. Ya, bisa jadi sekarang kita cinta kepada sunnah, besok pagi kita sudah termasuk orang yang benci kepada sunnah. Na'udzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Ya, oleh karena itu setiap muslim harus memperhatikan masalah hati. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar, wal isyaratu ila anna li tibil kasbi atharan fihi. Kata Imam Ibnu Hajar, dan hadis ini menunjukkan bahwa
makanan yang baik, penghasilan yang baik, ini mempengaruhi hati kita. Kalau penghasilannya dari yang diharamkan oleh Allah, maka akan rusak hatinya. Kalau penghasilannya dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka hatinya akan baik. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hati kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat itu adalah sesuatu yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah, maka baik hati ini. Kalau yang dilihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka rusaklah jadinya. Hati kita juga dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar itu sesuatu yang haram, maka rusak hati ini. Kalau yang didengar adalah sesuatu yang halal, maka baik jadinya hati ini. Ya, hati ini juga dipengaruhi oleh apa yang dia tulis, apa yang dia baca. Kalau yang ditulis itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka baik hatinya. Kalau yang ditulis itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, ghibah, namimah, atau yang lain-lainnya, maka rusak hatinya. Kalau dia membaca sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka bersih baik hatinya. Tapi kalau yang dibaca sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka rusaklah hatinya. Dan ingat ikhwani fillah azakumullah, tidak ada orang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang membawa hati yang apa? Selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang menuju Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, bid'ah dan maksiat. Karena semua itu akan apa? Mempengaruhi hati kita. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian, ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ahmad pernah ditanya. Al-Imam Ahmad ditanya, bima talinul qulub, dengan apa hati kita ini bisa menjadi lembut? Kita ini selalu mengeluhkan, hati saya ini keras. Ya. Mendengar nasihat-nasihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam hati saya. Mendengarkan Al-Quran juga seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Mendengar nasihat, mendengar hadis Nabi seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Hati saya keras sekali. Ya, nah Imam Ahmad ditanya, bima talinul qulub, bagaimana, dengan cara apa hati kita bisa lunak, bisa lembut? Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan biaklil halal, dengan makanan-makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu adalah makanan dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang yang beriman untuk apa? Senantiasa makan makanan yang halal. Ya, ini menunjukkan bahwa makanan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hati seseorang. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, yang keenam, al-aishu dhalilan qaliqan muttariban. Orang yang berpenghasilan dari yang diharamkan oleh Allah, dia akan hidup hina, resah, gelisah, terus-menerus takut. Kenapa? Wa dzalika li'annahu yataqallabu fi ma'siyatillahi sabahan wa masa'a. Yang demikian itu karena dia berada di dalam maksiat siang dan malam. Nas'alullah salaman afi. Seandainya kita berada di tong sampah 2 jam saja, jangankan 2 jam, 1 jam saja kita berada di dalam tong sampah, ya, tidak mungkin kita akan tahan dengan baunya yang busuk seperti itu. Lalu bagaimana jika dia 24 jam berada di dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fathabuhu alladhi yalbasu haram. Baju yang dia pakai adalah haram. Wa maskanuhu minal haram, dan rumahnya itu dia dari hasil yang haram. Na'udzubillah. Bayangkan ikhwani fiddin azakumullah, tubuhnya dikelilingi oleh apa? Yang haram, bajunya ini. Ya, kepalanya ditutupi oleh yang haram, songkoknya atau jilbabnya. Ya, dia tidur nyenyak di dalam rumah yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana orang yang seperti ini tidak akan hina? Ya. Kemudian wa du'a'uhu ghairu mustajab. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Qalbuhu afsadahu aklul haram. Hatinya sudah rusak dengan harta yang haram. Ya. Thumma huwa fi khaufin wa du'rin, dan dia selalu merasa ketakutan.
Jangan-jangan kebohongannya diketahui sama orang. Ya, dia senantiasa takut, gelisah, jangan-jangan orang tahu kalau dia sudah korupsi. Ya, dia takut, gelisah, resah. Jangan-jangan keluarganya, tetangganya tahu kalau dia suka nipu sana, suka nipu sini. Jadi keluarganya pun ikut tidak tenang. Nas'alullah salamul afiyah. Kemudian yang terakhir, harta yang haram akan menjadikan al-wa'id bil adzab syadid yaumil qiyamah. Ancaman dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat kelak. Ini sudah jelas. Ya. Sebagaimana makanan yang halal adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuknya tempat yang baik, kedudukan yang baik. Sebaliknya harta yang haram adalah harta yang dibenci oleh Allah. Maka jika orang itu memakan harta yang dibenci oleh Allah, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuknya tempat-tempat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna amwalal yatama." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, ini adalah harta yang diharamkan oleh Allah. Zulman, secara zalim, secara tidak benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah api. Zahirnya saja makanan yang lezat. Ya, ayam panggang, sate, zahirnya saja. Namun Allah menyatakan bahwa itu adalah api yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian tidak sampai di sana. Allah kemudian mengatakan wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang nyala. Na'udzubillah. Ya, siapa yang mau makan enak-enak kemudian di akhirat nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik sih kita makan tidak makan di dunia, tapi di akhirat kita tenang. Karena ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun susahnya kita di dunia, bagaimanapun sengsaranya kita di dunia, masih ada teman-teman yang datang menghibur. Ya, masih ada mungkin orang-orang yang akan membantu. Tapi kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, siapa yang akan mau membantu? Siapa yang akan mau ziarah kita? Ayo kita kunjungi fulan yang ada di neraka, kita duduk ngopi ngeteh sama dia? Enggak ada. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itulah keburukan-keburukan yang didapati oleh seseorang apabila dia mengumpulkan harta yang haram. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, untuk melengkapi kajian ini kita lihat bagaimana para salafus salih sangat khawatir terhadap harta yang haram ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la anqalibu ila ahli." Sesungguhnya aku pulang ke rumah keluargaku, ke rumah istrinya. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Saya menemukan satu biji korma di atas kasurnya. Satu biji korma. Ya. Kemudian fa arfa'uha li akulah. Lalu aku mengambilnya dan ingin memakannya. Satu biji korma ini. Ya. Thumma akhsha an takuna sadaqah fa ulqiha. Lalu aku khawatir jangan-jangan korma ini adalah korma sedekah, karena Rasulullah SAW haram makan sedekah. Ini belum jelas keharamannya. Nabi SAW khawatir jangan-jangan ini adalah korma sedekah. Faulqiha, lalu aku lepas dia. Tidak jadi dimakan karena kekhawatirannya jangan-jangan ini adalah harta sedekah. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah memasukkan ke dalam perutnya ratusan juta dari harta yang diharamkan oleh Allah? Alhamdulillah. Nas'alullah salam al-afiyah. Rasulullah SAW begitu khawatir jangan-jangan satu biji korma, dia takut jangan-jangan ini adalah harta sedekah. La ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan orang yang nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini, korupsi sana, korupsi sini? Alhamdulillah.
bagaimana orang itu di akhirat nanti. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini mempunyai budak. Jadi budaknya itu bekerja, nanti hasilnya untuk Abu Bakar. Dan biasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu apabila diberikan makanan, disiapkan makanan, dia tanya dulu, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Kemudian dijelaskan, saya mendapatkan dari sini. Nah, wa nasi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an yas'alah. Suatu hari Abu Bakar lupa untuk menanyakan, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Falamma akal sa'al. Nah, setelah dia makan baru dia bertanya. Biasanya dia bertanya dulu baru dia makan. Namun Abu Bakar lupa untuk bertanya. Ya, setelah dia makan baru dia bertanya. Qala al-ghulam. Lalu budaknya ini mengatakan, "Inni takahantu li rajulin fil jahiliyah." Aku pernah meramalkan untuk seseorang di masa jahiliyah dahulu. Walam akun uhsinul kihanah. Padahal saya ini tidak bisa meramal. Jadi dia bohong. Ya. Walam akun uhsinul kihanah. Saya meramal tapi saya tidak bisa meramal. Dan saya ramalkan dia. Saat itu saya belum diberikan upah. Ya. Fara'aituhul yaum. Hari ini aku ketemu sama dia. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah. Di masa jahiliyah dulu, dia pernah meramal. Dari masa jahiliyah itu dia belum mengambil upahnya. Ya. Setelah Islam tiba baru dia mendapatkan upahnya itu. Fara'aituhul yaum. Hari ini aku bertemu dengannya. Fa'a'tani ajri. Hari ini dia kasih kepada saya upah saya. Qad wa hadha at-ta'am minhu. Dan makanan yang engkau makan ini dari hasil ramalan saya di masa jahiliyah dahulu, yang saya berbohong itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Fa'adkhala Abu Bakrin usbu'uhi fi fihi. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sehingga ia memuntahkan semua makanan-makanan itu. Lihat ayyuhal ikhwah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu begitu khawatir sesuap nasi, sesuap makanan itu yang haram masuk ke dalam perutnya. Ya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah peduli, tidak pernah bertanya? Pokoknya enak sikat sudah. Ya. Kemudian lihat ikhwan fillah azakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Ma rafa'tu luqmatan." Tidak ada satu suap yang aku masukkan ke dalam perutku, ke dalam mulutku, illa wa ana a'lamu min aina maji'uha. Melainkan aku tahu dari mana dia datang. Wa min aina kharajat, dari mana dia keluar. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat-sangat khawatir. Jangan-jangan uang yang dihasilkan itu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Wahab bin Munabbih. Ya, rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Man sarrahu an yastajiballahu da'watah." Barang siapa yang mau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, falyatib ta'matah, maka hendaklah dia memperbaiki makanannya. Memperbaiki makanan maksud di sini apa? Makan makanan yang halal, bukan 4 sehat 5 sempurna, bukan. Ya, tapi makanlah dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wahayyib ibn al-Ward rahimahullahu taala mengatakan, "Lau qumta maqama hadhihi sariyah." Seandainya engkau berdiri seperti tiang ini, maksudnya berdiri salat lama, engkau berdiri seperti tiang ini, ma nafa'aka syai'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka halalun am haram. Itu tidak akan berguna bagimu. Meskipun engkau salat lama-lama, itu tidak ada gunanya bagimu sampai engkau tahu yang masuk ke dalam perutmu ini halal apa haram. Karena harta yang haram, makanan yang haram menjadikan seseorang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah al-afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang yang rajin ruku dan sujud namun
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena pengaruh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم